Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman terkasih, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, pada kesempatan ini marilah kita kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan perumpamaan atau mengangkat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus berkaitan dengan hidup manusia yang menjauh dari Allah. Jadi perumpamaan yang diangkat oleh Yesus atau yang diangkat oleh penginjil Lukas itu adalah tentang domba yang hilang. Tentu domba ini merupakan binatang yang dikenal oleh para pendengar Yesus pada waktu itu ya. Sehingga ketika Yesus mengangkat perumpamaan dengan domba, tentu arah pikiran mereka tertuju kepada domba itu, atau mereka memahami, mereka mengenal domba itu. Lalu dari domba itu Yesus hendak melukiskan bagaimana Allah yang terbuka hatinya, atau bagaimana Allah yang senantiasa mau mengampuni setiap orang yang berdosa, atau bagaimana Allah yang mencari setiap orang yang berdosa, atau menunggu orang-orang yang mau bertobat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kita tadi mendengar bagaimana Yesus mengungkapkan bahwa seorang penggembala atau Yesus melukiskan Allah itu ya, ada sebagai gembala. Seorang penggembala yang memiliki 100 ekor domba. Lalu jika seekornya tersesat di padang gurun misalnya, tentu dia akan merasa cemas dan takut. Oleh karena itu, dia mencari. Ketika dia mencari, dia meninggalkan yang ke-99 ini di padang rumput, sebab dia tahu bahwa mereka itu sudah tidak tersesat lagi jalannya. Mereka sudah berada pada tempat yang benar, yaitu di padang gurun, mencari yang satu yang hilang itu. Dan ketika dia menemukannya, betapa sukacitanya hati dia. Betapa bersukacitanya hati sang pemilik domba itu. Tentu sukacitanya lebih dari yang 99 ekor itu. Hal itu mungkin karena domba yang tersesat itu berada di dalam kesendirian, dan tentu ada kontak dengan sang pemiliknya. Ketika sang pemiliknya itu belum menemukannya, tentu sang domba itu tetap tersesat, atau juga dia berusaha mencari sang tuannya tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Tetapi ketika sang tuan itu datang dan menemukan dia, sang domba itu bersukacita tentunya, dan juga sang tuan lebih lagi sukacitanya. Yesus mengatakan tadi, sama juga dengan Allah Bapa di surga. Jika kamu yang berdosa itu, satu orang yang berdosa bertobat, lebih sukacita mereka lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya di sini Bapak,
perumpamaan akan domba itu yang diangkat oleh Yesus kepada para pendengarnya, Yesus tarik kepada posisi manusia yang berdosa tetapi bertobat kembali kepada Allah. Ini kan Yesus mau menjelaskan bagaimana sukacita Allah, atau bagaimana Allah itu sangat bergembira ketika kita bertobat, atau bagaimana Allah itu sangat terharu, boleh katakan seperti itu, atau bagaimana Allah itu mengharapkan kedatangan manusia yang berdosa dalam pertobatannya kepada Allah. Jadi Allah dalam hal itu dilukiskan bersuka cita lebih daripada yang 99 karena benar. Ya, di sini Yesus dari perumpamaan itu mau melukiskan bagaimana Allah itu sangat mengharapkan, atau bagaimana Allah itu bersuka cita atas orang-orang yang bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, saudari-saudari yang terkasih, penginjil ini tentu mengajak kita juga untuk senantiasa bertobat dari setiap perbuatan kita, atau rencana-rencana, planning-planning kita, atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah dan sesama, ya, atau perbuatan jahat kita, perbuatan gelap. Dan tentunya bagi Allah, mereka itu adalah, atau kita itu adalah yang tersesat. Kalau tersesat, susah untuk ditemukan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari diri dan datang kepada Allah. Betapa bersuka cita Allah ketika kita yang manusia berdosa ini mau datang kepada Dia. Ya, sukacita mungkin tidak lebih daripada pengorbanan manusia itu sendiri, usaha perjuangan manusia itu untuk mau berbalik dari perbuatan dosanya kepada kebenaran, atau berbalik dari kejahatannya menuju pertobatan. Tentu itu membutuhkan suatu proses perjuangan yang luar biasa. Meninggalkan kejahatan itu untuk sampai kepada kebenaran, untuk sampai kepada pertobatan, tentu membutuhkan suatu perjuangan yang luar biasa. Disitulah Allah menghargai kita. Disitulah sukacita Allah terhadap diri kita. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita pelan-pelan untuk membuka hati akan kehadiran Allah dalam hidup kita, dan juga mencoba untuk menyadari setiap perbuatan kejahatan kita. Sebab kejahatan itu tidak merupakan sebuah persoalan untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kepenuhan, tetapi kejahatan itu akan membelah, menuntun kita kepada atau menjauh dari kebenaran, dari kesempurnaan yang dijanjikan oleh Tuhan atau yang diharapkan oleh Tuhan. Kejahatan itu hanya membutakan mata hati kita, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Melalui perumpamaan hari ini, Tuhan itu hendak menggambarkan kepada kita betapa Allah itu sungguh terbuka hatinya, atau betapa Allah itu sangat Maha Rahim, ya. Dia menerima semua orang yang mau bertobat, yang berdosa dan mau bertobat. Jadi Yesus melukiskan sukacita Allah itu sebagai bentuk kerahimannya yang terbuka senantiasa bagi setiap orang yang mau datang kepada secara khusus yang bertobat. Disitulah Yesus mau mengedepankan pesan itu. Kita yang berdosa ini diharapkan untuk pelan-pelan kembali kepada rahim kita, untuk kembali kepada tangan suci yang menciptakan kita. Tuhan juga di sini mau mengatakan bahwa pertobatan itu lebih mulia daripada kejahatan. Pertobatan itu diapresiasi oleh Tuhan. Pertobatan itu dikehendaki oleh Tuhan. Pertobatan itu kita mengubah sesuatu yang baru, atau kita mengubah sesuatu yang lama pada sesuatu yang baru. Kita berada dalam sebuah akibat tindakan yang menyadari akan dosa. Kita berada pada tempat purifikasi. Kita di mana kita dimurnikan, disucikan di sana. Teman-temanku, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita senantiasa membuka hati untuk melakukan tindakan pertobatan dan kembali kepada Allah. Allah memberkati kita
dalam setiap perjuangan usaha kita untuk menobatkan diri. Amin.